Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Dan kali ini kita masih membahas tentang materi statistika ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan penyajian data. Kalian bisa perhatikan ya, pada gambar ini ada dua bentuk penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk gambar. Dalam bentuk tabel ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Kemudian dalam bentuk gambar ada 4, yaitu dalam bentuk piktogram, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Oke, kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu tabel dalam bentuk data tunggal. Tapi sebelumnya kita pahami dulu definisi dari data tunggal ya. Yaitu kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam dua kelas interval. Oke, kita langsung masuk saja ke soal ya. Misalkan di sini diadakan penelitian terhadap nilai ulangan matematika 15 siswa. Oke, ini adalah datanya. Kita lihat di sini ada 5 jenis data, yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100. 60 kita hitung di sini ada 3, 70 ada 6, 80 ada 3, 90 ada 2, dan 100 ada 1. Oke, berarti kita bisa gambar tabel data tunggalnya ini ya. Kita lihat ini nilainya belum dikelompokkan ya. Kemudian ini turusnya dan frekuensinya ini adalah hasil dari banyaknya nilai ya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti banyak frekuensinya 15 ya, sama seperti tadi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke data berkelompok. Tapi kita pahami dulu istilah pada tabel data berkelompok. Oke, yang pertama adalah kelas interval, yaitu pengelompokan beberapa nilai atau data. Kemudian banyak kelas interval, yaitu banyaknya pengelompokan dari seluruh data atau nilai yang ada. Kemudian panjang kelas interval, yaitu banyaknya data pada suatu kelas interval, di mana panjang kelas interval untuk semua kelas interval pada suatu tabel harus sama. Dan terakhir adalah rank atau jangkauan, merupakan selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Nah, pada penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi data yang dikelompokkan, maka data terkecil dan terbesar harus masuk semua dalam kelas interval. Oke, ini adalah rumus untuk menentukan banyak kelas interval ya, yaitu 1 × 3 log n, dengan n adalah banyak data. Oke, ini adalah rumus secara umum, tapi kita sementara tidak menggunakan rumus ini ya. Kenapa? Karena memang kita belum belajar logaritma ya. Oke, kita akan masuk ke tabel data berkelompok. Tapi sebelumnya kita pahami dulu definisi dari data berkelompok. Data berkelompok artinya adalah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari kelompok angka dan umumnya berukuran besar. Ya, biasanya lebih dari 30 datum. Contohnya ini ya. Diketahui data umur 40 orang warga dari desa Umburrejo yang terindikasi terpapar COVID-19 adalah sebagai berikut ya. Nah, kita lihat ini adalah data 40 orang ya. Dari umur 14 yang terkecil sampai umur 69 yang terbesar. Nah, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya. Oke, pertama kali kita cari dulu ranknya. Ya, didapat dari nilai terbesar dikurang nilai terkecil ditambah 1. Ya. Kemudian panjang kelas intervalnya kita tentukan misalkan 8. Maka banyak kelas intervalnya adalah 56 ini dibagi 8 ya, jadi 7. Nah, kita lihat ini adalah tabel data berkelompoknya. Nah, sekarang caranya bagaimana kita menghitung 14 sampai 21 ya. Nah, 14 sampai 21 ini menyatakan panjang kelas intervalnya ya. Tadi ada 8. Berarti kita hitungnya dari 14 sampai 21 itu adalah
banyak datanya ada 8 ya. Kita misalkan kita tulis ini 14, 15, 16, kemudian di sini 17, 18, 19, 20, 21. Oke, coba kita hitung nih, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, berarti di sini dari 14 sampai 21 ada 8 data ya, sesuai dengan panjang kelas intervalnya ini ya, tadi 8. Masuk ke sini adalah lanjutannya, berarti habis 21, 22. Ini juga ada 8 ya datanya, masuk ke sini 30. Kemudian dari 30 ke 37 ada 8 ya anak-anak. Nah, berarti di sini kita bisa pahami ini adalah banyak kelasnya ya. Berarti kita hitung tadi ada 7. Kita hitung ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul. Nah, kemudian dari kiri ke kanan inilah yang disebut dengan panjang kelas ya. Oke, kemudian kita buat frekuensinya ya, turusnya. Ini sesuai ya, jadi caranya nih kita coret 14 ya. Kita coret masuk ke kelompok ini. 18 kita coret masuk ke kelompok ini. Dan seterusnya ya. Cara menentukan turus ya. Oke, lanjut lagi sekarang ke cara penyajian data dalam bentuk diagram ya. Tadi ada 4, yaitu diagram gambar, batang, garis, dan lingkaran. Nah, diagram batang ya. Nah, data yang bernilai besar atau banyak digambarkan lebih besar dari data yang bernilai lebih sedikit. Oke, contohnya ini. Berikut adalah data penjualan masker dalam 5 bulan pertama pada tahun 2020 ya. Di mana pada saat terjadi pandemi COVID-19. Oke, jadi ini piktogramnya ya. Gambarnya menunjukkan data itu sendiri. Oke, kita lihat di sini keterangannya satu masker mewakili 1000 buah. Maka kita bisa baca ya data ini atau diagram ini untuk penjualan bulan Januari adalah 1000 masker. Bulan Februari 2000, bulan Maret 4000 dan seterusnya ya. Oke, jadi ini adalah dalam bentuk piktogram. Dalam bentuk diagram lingkaran, tapi sebelumnya untuk membuat diagram lingkaran kita harus mengubah data tersebut menjadi bentuk sudut. Kemudian kita harus menjumlahkan sudut dari seluruh data itu harus sama dengan besar sudut satu lingkaran. Nah, setiap bagian digambarkan dengan juring lingkaran ya, sesuai nilai bagian itu. Dan terakhir, besar sudut pusat dari juring tersebut sesuai dengan perbandingan setiap data terhadap keseluruhan data. Adalah contohnya, misalkan data tentang cara berangkat siswa menuju ke sekolah ya. Jadi misalkan di sini yang berangkat menggunakan sepeda ada 54 siswa, yang menggunakan motor ada 171 dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita buat besar sudut untuk sepeda adalah 54 ini dibagi banyak siswa seluruhnya dikali satu lingkaran penuh ya, sudut satu lingkaran penuh. Jadi nilainya 30 derajat. Kemudian untuk motor sama ya, jadi besar sudutnya dari jumlah siswa yang menggunakan motor ini 171 dibagi seluruh siswa adalah 648 dikali besar sudut satu lingkaran ya. Hasilnya 95. Oke, seterusnya sampai lain-lain. Sehingga di sini besar sudut untuk masing-masing ini ya, cara ini kalau dijumlahkan hasilnya 360. Oke, baru kita gambarkan diagram lingkarannya ya. Untuk manual kalian bisa menggunakan busur derajat ya.
Kita lihat di sini untuk sepeda ya 30 derajat, motor di sini 95, angkot adalah 100 derajat ya, jalan kaki 45 derajat dan seterusnya. Ya, itu kalau menggunakan cara manual. Kalau menggunakan Excel ya, untuk menggunakan aplikasi Excel kalian tidak perlu menggunakan ini ya. Jadi nanti secara sistem ya, maka akan terbentuk hasil diagram lingkarannya ya. Oke, lanjut lagi ke diagram batang ya. Nah, diagram batang ini menyatakan data berbentuk persegi panjang, dan semakin besar nilai data, semakin tinggi persegi panjang tersebut. Kemudian diagram garis ini nanti mengubah data menjadi garis-garis yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain. Oke, misalkan ini contohnya diketahui hasil produksi sepatu Nike periode 2014-2019. Nah, ini datanya ya. Dari tahun 2014 sampai 2019 ini hasil produksinya ya dari masing-masing tahun. Nah, tentukan diagram batang dan diagram garisnya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Ini bentuk diagram batangnya ya. Jadi berbentuk datanya itu dalam bentuk diagram batang, yaitu dalam bentuk persegi panjang ya. Dan ini diagram garisnya ya, jadi garis-garis ini menghubungkan data satu dengan yang lainnya. Oke, Nana, demikian penjelasan Ibu tentang cara penyajian data ya. Ikuti terus ya pembelajaran ini, karena nanti setelah ini kita akan bahas materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.